Byakuya menanggapi pujian instruktur dengan rendah hati. Instruktur tempur itu menepuk bahunya dengan penuh semangat dan menyatakan harapan besar terhadapnya. Nilai menembak merupakan salah satu penilaian penting untuk kelulusan, dan jika Byakuya juga unggul di bidang lain, ia berpeluang besar lulus sebagai peringkat pertama di angkatannya. Instruktur tersebut diam-diam mencatat nama Byakuya dalam pikirannya, karena menghasilkan lulusan terbaik juga akan berdampak positif bagi kariernya sendiri. Di antara para trainee lain, mulai muncul bisik-bisik yang meragukan hasil tembakan Byakuya. Beberapa menganggapnya hanya keberuntungan semata, apalagi ia menggunakan pistol yang dikenal lebih sulit dikendalikan dibandingkan senapan. Ada pula yang menilai bahwa jika itu bukan keberuntungan, maka kemampuan Byakuya benar-benar luar biasa. Namun, instruktur tidak memedulikan gosip tersebut. Kurona dan Nashiro Yasuhisa tidak ikut membicarakan hal itu. Sejak awal, kedua saudari kembar tersebut memang selalu menyendiri. Mereka hampir selalu bersama, bahkan di kelas pun duduk berdekatan. Satu-satunya hal yang tidak mereka bagi adalah senjata. Keduanya memilih pistol, tetapi dengan tangan dominan berbeda. Kurona menembak dengan tangan kiri, sedangkan Nashiro dengan tangan kanan. Nilai mereka pun hampir sama, masing-masing mengenai cincin 8. Mengingat reputasi mereka sebagai kandidat unggulan CCG, hasil tersebut memang sesuai harapan. Kurona akhirnya menyadari bahwa posisi mereka sebagai yang terbaik di kelas telah tergeser. Nashiro menanggapi dengan tenang, menyatakan bahwa keunggulan Byakuya mungkin hanya terbatas pada menembak. Meski begitu, kehadiran Byakuya jelas menarik perhatian mereka. Sementara itu, Byakuya bersiap menembak lagi. Baginya, nilai 9 belum cukup. Ia ingin mengenai pusat sasaran. Dengan memegang pistol satu tangan, memiringkan tubuh, meluruskan lengan, dan menahan napas untuk menstabilkan tubuh, ia menembak kembali. Tembakan kedua nyaris mengenai pusat, dan pada tembakan ketiga, pelurunya tepat mengenai cincin 10. Satu tembakan sempurna dan dua tembakan bernilai 9 membuat hasilnya tak terbantahkan. Para trainee yang sebelumnya meragukan mulai terdiam. Jelas bahwa ini bukan keberuntungan semata. Byakuya terbukti memiliki kemampuan nyata. Kurona dan Nashiro, yang merasa tertantang, mencoba menembak lagi untuk melampaui nilainya. Namun hasil mereka justru menurun. Kurona mendapat nilai 8 dan 6, sementara Nashiro hanya mencapai 2 kali nilai 7. Usaha terburu-buru mereka berakhir dengan kekecewaan, meski instruktur tetap memuji performa stabil mereka. Di saat itu, sistem memunculkan pilihan bagi Byakuya. Tanpa ragu, ia mendekati Kurona dan Nashiro, lalu dengan nada datar mengucapkan dua kata singkat yang provokatif, "Get good." Setelah sistem mengonfirmasi hadiahnya, Byakuya langsung kembali ke tempat semula. Kedua saudari itu sempat terdiam sebelum akhirnya tersulut amarah. Wajah mereka memerah karena kesal, terutama Nashiro. Kurona pun bertekad untuk tidak kalah lagi darinya. Insiden tersebut segera menjadi bahan pembicaraan di kelas. Seorang murid baru yang mencolok ini berhadapan dengan dua jenius yang selama ini mendominasi. Byakuya sadar bahwa ucapannya telah benar-benar memancing emosi mereka dan berniat mencari kesempatan untuk meminta maaf nanti. Selama sisa sesi latihan, ia mencoba berbagai jenis senjata api lain, tetapi semuanya terasa biasa saja baginya. Yang benar-benar ia nantikan adalah penggunaan Quinque di sesi praktik berikutnya. Menjelang siang, Byakuya menuju kafetaria akademi. Tempat itu tidak terlalu besar dan cepat dipenuhi siswa. Ia datang lebih awal dan berhasil mendapatkan meja sendirian. Ketika kafetaria hampir penuh, Kurona dan Nashiro datang terlambat dan tidak menemukan tempat duduk. Satu-satunya meja yang masih memiliki kursi kosong adalah meja yang ditempati Byakuya.
Dengan menahan rasa kesal, mereka akhirnya duduk berhadapan dengannya, wajah mereka masih menyimpan ketidaksenangan. Melihat Kurona dan Nashiro duduk berhadapan dengannya dengan ekspresi dingin, Byakuya sendiri merasakan sedikit kecanggungan. Ia menyadari bahwa ucapannya sebelumnya memang disengaja, meskipun tidak bermaksud jahat. Kedua saudari itu sama sekali tidak menyapanya, bersikap seolah-olah Byakuya tidak ada di sana. Menyadari situasi tersebut, Byakuya memilih untuk meminta maaf. Ia mengatakan bahwa ucapannya tadi hanya celetukan tanpa maksud buruk. Ia tidak merasa gengsi untuk meminta maaf ketika memang diperlukan. Reaksi kedua saudari itu menunjukkan keterkejutan yang jelas. Mereka tidak menyangka Byakuya akan langsung meminta maaf dengan cepat. Namun, Kurona tetap bersikap dingin. Ia menyatakan bahwa permintaan maaf itu sudah terlambat, karena provokasi sebelumnya telah diterima olehnya dan Nashiro. Mereka tidak berniat menganggap insiden itu tidak pernah terjadi. Persaingan sudah terbentuk, dan mereka bertekad untuk bersaing dengan Byakuya sampai akhir. Meski sikap mereka belum sepenuhnya melunak, setidaknya mereka tidak lagi mengabaikannya sepenuhnya, menandakan bahwa permintaan maaf Byakuya tidak sia-sia. Byakuya tidak memaksa suasana menjadi lebih akrab. Ia hanya mengangguk dan melanjutkan makan dengan tenang. Tak lama kemudian, Kurona tiba-tiba memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan nama lengkapnya, Yasuhisa Kurona, dan meminta Byakuya mengingatnya sebagai nama rivalnya. Byakuya menatapnya dengan sedikit bingung, sementara Nashiro dengan nada lebih canggung juga memperkenalkan diri sebagai Yasuhisa Nashiro. Byakuya membalas dengan memperkenalkan dirinya kembali secara sopan sebagai Amaha Byakuya. Ia kemudian menyinggung bahwa memanggil mereka berdua dengan nama keluarga yang sama bisa membingungkan. Kurona dengan santai menyarankan agar ia menggunakan nama lengkap mereka saja. Byakuya menyetujui hal itu tanpa keberatan. Setelah perkenalan singkat tersebut, tidak ada lagi percakapan berarti di antara mereka. Usai makan siang, mereka berpisah dan kembali ke kegiatan masing-masing. Sore harinya diisi dengan kelas teori yang berakhir lebih awal, mirip dengan jadwal kuliah Byakuya di universitas sebelumnya. Biasanya para trainee melanjutkan dengan latihan fisik mandiri, karena akademi menyediakan fasilitas asrama dan kebutuhan hidup. Namun, Byakuya memilih pulang lebih awal. Ia menilai latihan fisik standar tidak akan banyak berpengaruh pada kemampuannya saat ini. Ia pulang menggunakan subway, beristirahat sejenak, lalu memutuskan untuk mampir ke Anteiko meskipun hari sudah sore. Ketika ia tiba sekitar pukul 4 sore, ia langsung melihat wajah-wajah yang familiar, yaitu Rize Kamishiro dan Ken Kaneki. Saat Byakuya hendak menghampiri Rize, Kaneki memanggilnya terlebih dahulu. Byakuya pun berbelok mendekati Kaneki. Kaneki dengan antusias memberitahunya tentang acara temu penggemar Takatsuki Sensei yang akan segera diadakan, dan mengajaknya datang bersama. Kaneki merasa akan lebih menyenangkan jika datang bersama sesama penggemar, karena Hide tidak tertarik pada buku. Byakuya sempat terdiam sejenak karena ia memang tidak terlalu memperhatikan acara tersebut. Namun setelah memastikan jadwal akademi tidak bentrok, ia menyetujui ajakan Kaneki. Wajah Kaneki langsung berseri. Ia kemudian berpamitan lebih dulu, tidak ingin mengganggu waktu Byakuya dengan pacarnya. Setelah Kaneki pergi, Byakuya melihat Rize memanggilnya. Begitu ia duduk di sampingnya, Rize langsung mendekat dan mengendus tubuhnya. Setelah beberapa saat, ia bertanya mengapa Byakuya datang terlambat hari itu. Byakuya menjawab singkat bahwa ia memiliki lebih banyak kelas, menyebut dirinya hanya sebagai seorang mahasiswa tanpa menyinggung akademi CCG. Rize tersenyum, tetapi senyum itu terasa berbahaya. Ia mengatakan bahwa ada aroma yang tidak biasa pada diri Byakuya. Ketika Byakuya bertanya lebih lanjut, Rize menjelaskan bahwa ia mencium bau samar milik Gold,
kemungkinan berasal dari Kagune, namun sangat lemah. Byakuya pun menyadari bahwa bau itu berasal dari Kibulet, amunisi khusus berbahan Kagune yang ia gunakan saat latihan. Rize menangkap jejak aroma Ghoul lain pada Byakuya, dan meskipun samar, hal itu membuatnya tidak senang. Dalam pikirannya, Byakuya adalah miliknya sendiri. Ia tidak ingin Ghoul lain menyentuh atau merasakan dirinya. Dengan nada pelan namun penuh dominasi, Rize berbisik di telinga Byakuya bahwa ia adalah miliknya, dan ia tidak akan membiarkan siapapun yang lain mendapatkan bagian darinya, menuntut agar Byakuya memahami hal tersebut. Jika Byakuya tidak memahami makna sebenarnya di balik kata-kata Rize, ucapannya akan sangat mudah disalahartikan. Ketika Rize mengatakan bahwa Byakuya adalah miliknya, yang ia maksud sebenarnya adalah bahwa Byakuya adalah makanannya. Rize ingin menyimpan Byakuya untuk dirinya sendiri dan tidak mengizinkan Ghoul lain mencicipinya. Masalahnya, Byakuya sendiri merasa tidak melakukan apapun yang melibatkan Ghoul lain. Ia hanya berlatih menembak menggunakan peluru khusus. Namun ia menyadari bahwa begitu ia mulai menggunakan Quinque, aroma Ghoul pada dirinya akan semakin jelas. Ketika Rize kembali menegaskan ucapannya dan memastikan Byakuya mendengarnya, ia menjawab dengan nada agak kesal bahwa ia tidak sepenuhnya bisa mengontrol jika ada Ghoul lain yang mencoba menggigitnya. Rize menanggapi dengan santai, mengatakan bahwa karena Byakuya kuat, ia hanya perlu memastikan hal itu tidak terjadi. Intinya, hanya Rize yang berhak merasakan tubuhnya. Byakuya menyebut sikap Rize terlalu posesif, tetapi Rize justru menambahkan bahwa ia ingin mencicipinya sedikit hari itu juga. Byakuya menolak, mengingat kejadian sebelumnya hanyalah pengecualian khusus. Namun Rize merayunya dan mengatakan tidak akan menggigit telinganya kali ini. Rize kemudian menggenggam jari telunjuk kanan Byakuya dan mengatakan bahwa ia akan menentukan nanti bagian mana yang benar-benar ingin ia nikmati. Setelah ragu sejenak, Byakuya akhirnya mengalah dan mengizinkannya. Rize langsung menggigit jari tersebut dengan lembut, menikmati rasanya. Bagi Rize, rasa kecil ini jelas tidak sebanding dengan saat ia merobek daging dari bahu Byakuya sebelumnya. Apa yang ia lakukan sekarang lebih seperti menumpuk hasrat dan menunda kepuasan, sehingga kenikmatan di masa depan akan terasa lebih besar. Meski demikian, tindakan ini tetap membantu meredakan rasa laparnya untuk sementara, meskipun pada akhirnya rasa lapar itu akan kembali semakin kuat. Sambil menahan jari Byakuya, Rize menyibakkan rambut di wajahnya. Posisi dan suasana itu tampak sangat sugestif. Byakuya sendiri merasa semakin canggung karena banyak pengunjung memperhatikan mereka. Bahkan Touka, yang sedang bekerja melayani pelanggan, beberapa kali melirik ke arah mereka dengan ekspresi khawatir karena takut perilaku mereka merusak citra Anteiku. Selama masih dalam batas wajar, Touka membiarkannya. Namun jika mereka melangkah lebih jauh, ia siap menegur mereka. Ketika Rize tidak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskan, Byakuya akhirnya meminta agar ia berhenti. Rize pun dengan enggan melepaskan jarinya, lalu menyentuh pipinya sendiri sambil menikmati sisa rasa tersebut, wajahnya memerah seolah diliputi sensasi yang kuat. Bahkan kenikmatan kecil ini terasa lebih memuaskan bagi Rize dibandingkan manusia manapun yang pernah ia buru. Alasannya sederhana, kondisi tubuh Byakuya dan sel Hashirama di dalam dirinya telah berevolusi sejak pertama kali Rize mencicipinya, meningkat dari level 1 ke level 2. Akibatnya, rasa Byakuya pun ikut berubah, dan bahkan kulitnya saja sudah sangat menggoda bagi Ghoul. Byakuya pun sempat memikirkan kemungkinan yang mengganggu, jika ini terus berlanjut, ia bisa menjadi semacam sucubus bagi para Ghoul, seseorang yang akan dikejar hanya untuk digigit. Ia menyadari itu bukanlah hal yang menguntungkan sama sekali. Setelah beberapa saat, Rize akhirnya mengalihkan pembicaraan.
Ia menyinggung ajakan Kaneki untuk menghadiri acara temu penggemar Takatsuki-sen. Byakuya mengonfirmasi hal itu, dan Rize mengatakan bahwa ia menjadi tertarik pada Takatsuki-sen sebagai pribadi. Karya-karya Takatsuki sangat sesuai dengan seleranya, terutama bagian-bagian yang gelap dan brutal, sehingga rasa penasaran itu muncul secara alami. Byakuya pun mengizinkan Rize ikut bersamanya ke acara tersebut. Ia sadar harus meminta maaf pada Kaneki nanti, karena kehadiran Rize kemungkinan besar akan menyakitkan perasaan Kaneki, tetapi ia tidak melihat pilihan lain. Sementara itu, di meja kasir Anteiko, Kaya Irimi berbincang dengan Touka mengenai perubahan sikap Rize. Irimi memperhatikan bahwa Rize terlihat jauh lebih tenang akhir-akhir ini. Touka pun setuju, merasa aneh karena Rize belum juga memangsa Byakuya meski sudah beberapa hari, sesuatu yang sangat tidak biasa baginya. Cara interaksi mereka juga tidak terlihat seperti hubungan pemangsa dan mangsa semata. Irimi mengingatkan bahwa Rize pernah mengatakan ia menyukai Byakuya. Touka menepisnya, menyebut perasaan itu palsu dan sulit membayangkan Rize benar-benar jatuh cinta pada manusia. Namun Irimi berpendapat bahwa hal seperti itu tetap mungkin, karena Rize masih seorang wanita muda, dan ia sendiri pernah mendengar kisah cinta antara Ghoul dan manusia. Percakapan mereka terdengar oleh Yoshimura, yang tetap tersenyum lembut tanpa menunjukkan apapun, meski ia sendiri adalah Ghoul yang pernah mencintai manusia. Irimi kemudian menggoda Touka dengan menanyakan apakah ia memiliki pria yang disukai. Touka dengan santai menjawab bahwa semua anak laki-laki di kelasnya masih kekanak-kanakan. Dari reaksi itu, Irimi menyimpulkan dengan senyum bahwa Touka tampaknya menyukai pria yang lebih dewasa. Touka meminta Irimi berhenti menggoda dirinya, pipinya memerah tipis karena jelas Irimi mengenai sasaran. Irimi menertawakannya dengan lembut dan mengatakan bahwa Touka sangat mudah ditebak. Touka hanya bisa menghela napas pasrah. Jika Irimi tidak tiba-tiba menyinggung soal itu, Touka bahkan tidak akan memikirkan urusan asmara. Sebenarnya, ia sendiri tidak tahu tipe pria seperti apa yang ia sukai. Setelah menepis pikiran tersebut, Touka menepuk pipinya sendiri dan mengingatkan dirinya bahwa sekarang bukan waktunya memikirkan hal-hal seperti itu karena ia masih harus melayani pelanggan. Keesokan harinya, Byakuya berangkat pagi-pagi ke Akademi CCG di Distrik 1 dengan menaiki kereta bawah tanah. Kelas pertamanya sebenarnya adalah jam kosong, tetapi ia memilih datang lebih awal. Dengan waktu luang yang ada, ia berjalan-jalan di sekitar area akademi. Saat memasuki sebuah area pepohonan kecil, ia melihat dua sosok di kejauhan yang menarik perhatiannya. Salah satunya adalah Toru Mutsuki, seorang siswi berambut pendek dengan wajah halus dan kulit berwarna gandum. Meskipun ia memotong rambutnya pendek dan membebat tubuhnya agar tampak seperti laki-laki, Mutsuki sebenarnya adalah seorang perempuan. Ia terlihat berjongkok, sedang melakukan sesuatu. Sosok lainnya adalah Tokage, seorang pria parubaya yang mulai botak dengan bekas luka besar membelah wajahnya dari dahi hingga dagu di sisi kiri, luka yang berasal dari Yamori, Jason. Byakuya menduga ini adalah momen ketika Tokage memergoki Mutsuki membunuh kucing liar. Dengan penglihatannya yang diperkuat, ia memastikan bahwa dugaannya benar. Mutsuki baru saja membunuh seekor kucing dan sedang memotong lidahnya, bagian yang biasa ia kumpulkan. Ketika Tokage mendekat dan menanyakan apa yang ia lakukan, Mutsuki tidak menjawab dan tetap fokus pada tindakannya. Tokage lalu melihat dengan jelas apa yang sedang dilakukan Mutsuki. Sebagai instruktur tempur, seharusnya ia menegur atau menghukumnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tokage malah memberi saran tentang cara merawat pisau agar tidak berkarat karena minyak, sambil mengomentari betapa licinnya lidah kucing.
Ia sama sekali mengabaikan fakta bahwa Mutsuki telah membunuh seekor hewan. Bahkan Mutsuki sendiri terkejut dengan reaksi tersebut, karena ia tidak menyangka akan dipuji alih-alih dihukum. Pada saat itu, sistem memunculkan pilihan bagi Byakuya. Tanpa ragu, ia memilih untuk berpura-pura tidak melihat apapun dan pergi diam-diam sebelum Mutsuki dan Tokage menyadari keberadaannya. Ia menyadari bahwa meskipun opsi lain menawarkan lebih banyak poin, konsekuensi yang mungkin muncul tidak sepadan. Tokage dikenal sebagai sosok yang kejam, dan Mutsuki sendiri adalah individu yang sangat terganggu secara mental. Byakuya lebih memilih menghindari keterlibatan dengan mereka, meskipun ia tidak takut secara fisik. Setelah meninggalkan tempat itu, Byakuya memikirkan kelanjutan peristiwa tersebut. Berdasarkan alur yang ia ketahui, Tokage nantinya akan menutupi perbuatan Mutsuki dengan menjebak Juzo Suzuya sebagai pelaku pembunuhan kucing. Suzuya, yang terasing dan memiliki kebiasaan melukai diri sendiri, menjadi kambing hitam yang sempurna dan tidak ada yang meragukan tuduhan tersebut. Sesuai jadwal hari itu, pagi diisi dengan pelatihan penggunaan Kuinkue, sementara sore hari diisi latihan tempur ringan. Bagi Byakuya, sesi Kuinkue adalah alasan utama ia datang. Di arena latihan, berbagai Kuinkue telah disiapkan di dalam sebuah kotak. Ia menyadari bahwa semua Kuinkue tersebut berbentuk belati dan identik, sehingga mudah diproduksi secara massal. Instruktur menjelaskan bahwa Kuinkue tersebut bernama Hiruko 1/76, Kuinkue peringkat B yang berarti ada 76 belati identik yang dibuat dari Kagune yang sama. Karena bentuk belati sederhana dan kecil, jenis ini paling mudah diproduksi, berbeda dengan Kuinkue besar atau multifungsi yang biasanya unik dan dibuat dari satu Kagune saja. Instruktur yang sama dari sesi latihan senjata api kemudian menyerahkan satu belati Hiruko 1/76 kepada Byakuya dan memintanya maju lebih dulu. Ia menaruh perhatian khusus pada Byakuya dan ingin melihat bagaimana murid baru itu menggunakan Kuinkue untuk pertama kalinya. Byakuya mengangguk dan menerima Kuinkue dari instruktur. Senjata itu berupa belati putih dengan tekstur yang tidak biasa dan terasa jauh lebih berat dibandingkan pisau biasa. Kuinkue memang tidak dibuat dari material normal. Selain Kagune dan Kakuhou Gold, senjata ini juga menggunakan komponen khusus seperti Kuinkue Steel, logam paduan berteknologi tinggi. Saat Byakuya pertama kali menggunakan Kuinkue, sistem memberikan hadiah poin kepadanya. Karena instruktur tidak memberi petunjuk khusus tentang cara menggunakannya, Byakuya mengandalkan insting bertarungnya sendiri. Ia langsung memperlakukan belati itu seperti kunai, senjata yang cocok untuk pertarungan jarak dekat maupun lemparan jarak jauh. Berkat penggabungan dengan kemampuan Taijutsu Uchiha Madara, Byakuya juga mewarisi keahlian Madara dalam menggunakan kunai. Tanpa ragu, Byakuya melemparkan Kuinkue, Hiruko 1/76, ke arah sebuah batu besar di kejauhan. Dengan kemampuan Madara yang mendukungnya, lemparan itu terasa sangat mudah. Gerakannya sempurna dan akurasinya sangat presisi. Belati tersebut menghantam tepat di tengah batu besar itu. Karena Kuinkue dibuat dari Kagune, daya hancur dan ketahanannya setara dengan organ predator Gold. Dikombinasikan dengan kekuatan fisik Byakuya, benturan tersebut menghancurkan batu besar itu sepenuhnya, bahkan lebih dahsyat daripada peluru biasa. Instruktur tempur langsung terkejut, begitu pula para peserta pelatihan lain yang terdiam dengan ekspresi terpana. Kurona hanya mendecakkan lidahnya pelan, menyadari bahwa sekali lagi ia dan Nashiro akan tersisih oleh Byakuya. Nashiro mengakui kehebatan Byakuya, terutama karena itu adalah pengalaman pertamanya menggunakan Kuinkue. Kurona, meski mengakui keunggulan Byakuya dalam hal ini, tetap berpendapat bahwa peringkat akhir tidak hanya ditentukan oleh satu aspek saja.
Instruktur bertanya apakah Byakuya pernah berlatih menggunakan belati sebelumnya. Byakuya mengangguk dan menjawab bahwa ia memang pernah berlatih dengan senjata serupa. Hal itu menjadi penjelasan masuk akal atas tekniknya yang nyaris sempurna. Instruktur pun memuji kemampuan Byakuya secara terbuka, menilai bahwa performanya sangat luar biasa. Bahkan orang yang berpengalaman dengan belati pun biasanya butuh waktu untuk beradaptasi dengan Quinque karena perbedaan berat dan karakteristiknya, namun Byakuya berhasil menggunakannya dengan sempurna sejak percobaan pertama. Selama sisa sesi latihan, para peserta berlatih melempar belati ke sasaran serta menyerang udara dan boneka kayu. Latihan tanding tidak diizinkan karena Quinque terlalu berbahaya dan berisiko menyebabkan cedera serius. Byakuya unggul dalam semua latihan, baik jarak dekat maupun jarak jauh, berkat kemampuan Madara yang diwarisinya. Setelah kelas hampir berakhir, Byakuya mendekati instruktur dan meminta izin untuk menyimpan Quinque, Hiruko 1/76, karena senjata itu terasa sangat cocok di tangannya. Tujuannya jelas, ia ingin memiliki Quinque sendiri. Namun instruktur menjelaskan bahwa peraturan tidak mengizinkan trainee membawa Quinque di luar jam pelajaran. Bahkan investigator aktif pun tidak semuanya memiliki izin untuk menggunakan Quinque. Meski demikian, instruktur sempat memikirkan kemungkinan lain. Ia menjelaskan bahwa selama program magang lapangan, trainee akan dipinjamkan Quinque sementara. Namun magang lapangan sangat berbahaya, sehingga biasanya tidak disarankan bagi siswa tahun pertama. Byakuya pun bertanya apakah ia bisa memulai magang lebih awal, bahkan sebagai siswa baru. Instruktur menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan. Program 2 tahun bukan aturan mutlak. Jika seorang trainee mampu membuktikan kemampuan tempurnya melawan Goul, ia bisa lulus lebih cepat dan menjadi investigator penuh. Instruktur juga menyinggung bahwa ada para jenius di CCG yang bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan di akademi, namun kekuatannya melampaui manusia biasa. Byakuya memahami maksud itu, menyadari bahwa yang dimaksud adalah para half-human dari Sunlit Garden, seperti Kisou Arima, yang memiliki kekuatan luar biasa dengan konsekuensi usia hidup yang pendek. Byakuya kemudian menyatakan dengan tegas keinginannya untuk segera memulai magang. Wajah instruktur menjadi serius dan ia mengatakan bahwa kebetulan ada gelombang magang yang akan dibuka dalam waktu dekat. Tugasnya adalah mendampingi investigator kelas khusus Arima dalam sebuah misi di Distrik 24. Mendengar nama itu, Byakuya sedikit terkejut karena tidak menyangka akan bertemu Kisou Arima secepat ini. Instruktur mengangguk dengan penuh hormat, menyebut Arima sebagai White Reaper dan investigator Goul yang tak terkalahkan, serta menegaskan bahwa magang di bawah bimbingannya akan jauh lebih aman. Kisou Arima memang layak menyandang semua gelarnya sebagai penyelidik Goul yang belum pernah terkalahkan dan petarung terkuat CCG. Banyak penyelidik mengaguminya, dan instruktur tempur yang berbicara dengan Byakuya pun termasuk salah satunya. Byakuya mengucapkan terima kasih kepada instruktur atas bantuannya. Dengan dukungan instruktur tersebut, pengajuan magang Byakuya akan jauh lebih mudah. Sang instruktur menyatakan keyakinannya bahwa Byakuya memiliki kemampuan untuk lolos, serta menekankan agar ia memprioritaskan keselamatan selama magang. Dari sudut pandang karir, performa magang yang menonjol juga akan menguntungkan instruktur, tetapi keselamatan murid tetap yang utama. Karena pembicaraan itu tidak dilakukan secara tertutup, Kurona dan Nashiro mendengarnya dengan jelas. Keduanya langsung menegang. Jika Byakuya tampil gemilang dalam magang, peluang mereka untuk melampauinya akan semakin kecil. Mereka pun segera mengambil keputusan untuk ikut serta. Kurona langsung menyatakan bahwa ia dan Nashiro juga ingin bergabung dalam program magang. Instruktur agak terkejut, tetapi menganggap 3 orang masih memungkinkan dan berjanji akan mengusahakan slotnya.
Dalam kondisi normal, siswa tingkat awal tidak akan mendapatkan magang sedini ini. Kesempatan tersebut sangat terbatas dan membutuhkan pengajuan khusus. Byakuya kemudian teringat alur cerita asli, bahwa Juuzu Suzuya pernah menjalani magang di distrik 24 di bawah pengawasan Arima sebelum resmi bergabung dengan CCG. Namun karena Suzuya berasal dari institut 1 tahun, ia hanya bisa memulai sebagai investigator peringkat 3, meskipun kemampuannya pantas untuk peringkat yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, sesi latihan Queen Kue berakhir. Sebelum berpisah, Byakuya menyinggung sikap Kurona dan Nashiro yang terasa memusuhinya sejak awal, bahkan sebelum insiden ejekan sebelumnya. Kedua saudari itu tetap diam, seolah enggan menjawab. Sikap tersebut membuat Byakuya menduga ada alasan tersembunyi di balik permusuhan mereka. Ia mempertimbangkan kemungkinan keterkaitan dengan Dr. Kanou. Pada titik waktu ini, Kanou telah mengambil alih rumah keluarga Yasuhisa dan menggunakan ruang bawah tanahnya sebagai laboratorium rahasia. Kurona dan Nashiro, yang tidak mengetahui kebenaran, memanggil Kanou sebagai ayah. Sementara bagi Kanou mereka hanyalah subjek eksperimen. Namun karena mereka tidak mau bicara, Byakuya memilih untuk tidak mendesak. Dengan bantuan instruktur, Byakuya dan kedua saudari Yasuhisa segera menerima konfirmasi. Jadwal mereka berubah untuk mempersiapkan magang. Kelas teori dasar dihentikan sementara dan digantikan dengan materi khusus tentang pemusnahan Ghoul, seperti kelemahan Ghoul, karakteristik berbagai tipe Kagune, dan kebiasaan makan mereka. Para trainee yang terpilih ditempatkan di ruang kelas khusus. Di sanalah Byakuya melihat siapa saja yang akan menjadi rekan magangnya. Selain Kurona dan Nashiro, ada Juuzu Suzuya serta 2 siswa laki-laki yang tidak dikenalnya. Sosok anak berambut putih dengan mata merah gelap dan wajah nyaris feminin itu adalah Juuzu Suzuya. Ia duduk santai dengan sandal, tubuh kecil dengan bekas jahitan mencolok di kulitnya, sambil menjahit kulitnya sendiri dengan jarum dan benang seolah tidak merasakan sakit. Suasana kelas memperlihatkan jarak yang jelas. Kurona, Nashiro, dan 2 siswa lain sengaja menjauh dari Suzuya, meninggalkan ruang kosong di sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh insiden pembunuhan kucing yang telah dilimpahkan kepadanya. Tokage sengaja menjadikannya kambing hitam, yakin bahwa sifat antisosial dan ketidakpeduliannya akan membuat Suzuya tidak membela diri. Prasangka pun terbentuk di antara para siswa. Byakuya adalah satu-satunya yang duduk cukup dekat dengan Suzuya. Setelah kelas dimulai dan berakhir, salah satu siswa laki-laki memperkenalkan diri, diikuti pertukaran nama antar siswa lainnya, kecuali Suzuya, yang sepenuhnya diabaikan. Bahkan setelah berbincang dengan Byakuya, kedua siswa itu tetap tidak menyapa Suzuya. Setelah berpikir sejenak, Byakuya berjalan mendekati Suzuya dan mengulurkan tangan sambil tersenyum, memperkenalkan dirinya sebagai Amaha Byakuya dan menyebut bahwa mereka akan menjadi rekan satu tim. Suzuya tampak terkejut karena ada seseorang yang mendekatinya secara sukarela. Ia berhenti menjahit, menatap tangan Byakuya dengan ekspresi bingung, seolah tidak memahami makna gestur tersebut, meski ia bisa merasakan niat baik di baliknya. Namun sebelum Suzuya sempat bereaksi lebih jauh, Kurona datang menghampiri dan memotong interaksi itu dengan nada dingin, memperingatkan Byakuya agar menjauh dari Suzuya karena dialah yang dituduh menyiksa dan membunuh kucing-kucing liar. Mendengar ucapan Kurona, Juuzu Suzuya sempat hendak berbicara, tetapi pada akhirnya ia menutup mulutnya kembali dan memilih diam. Mungkin karena Amaha Byakuya baru saja mengetahui tuduhan pembunuhan kucing itu, Suzuya merasa tidak perlu menjelaskan apapun. Meskipun ia tidak melakukannya, ia memang tidak peduli untuk membela diri. Sekarang setelah orang lain tahu, baginya tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Byakuya hanya menanggapi dengan tenang. Ia tidak ikut mengecam Suzuya seperti Kurona.
Ia menyatakan bahwa Suzuya adalah Suzuya-kun dan menyarankan agar mereka berbincang lain waktu jika ada kesempatan. Sikapnya yang tetap santai meninggalkan kesan aneh bagi Suzuya. Kurona sendiri merasa terkejut karena Byakuya masih bisa bersikap biasa saja kepada Suzuya setelah mendengar tuduhan tersebut. Suzuya tidak menjawab, tetapi ia mengangguk kecil sebagai respons. Selain perubahan pada kelas teori, sesi praktik ini berfokus hampir sepenuhnya pada latihan Kuin-kue. Byakuya, Kurona, Nashiro, dan dua siswa laki-laki lainnya menggunakan Kuin-kue, Hiruko 1/76, senjata yang sama yang akan mereka bawa saat magang. Suzuya menggunakan Kuin-kue berbeda, yaitu Scorpion 1/56, sebuah pisau hitam berperingkat B yang dibuat dari kagune tipe Bikaku. Perbedaan ini bukan perlakuan khusus, melainkan karena siswa dari Institut 1 tahun memang menggunakan perlengkapan latihan yang berbeda dari siswa Akademi 2 tahun. Kedua Kuin-kue tersebut sama-sama berperingkat B dan memiliki kekuatan yang sebanding. Byakuya mengenali Scorpion 1/56 dari alur cerita aslinya. Itulah Kuin-kue yang nantinya akan digunakan Suzuya, dimulai dari satu buah sebelum akhirnya ia mencuri seluruh sisanya dari gudang. Bahkan pada tahap ini, bakat Suzuya sudah terlihat jelas. Ia menunjukkan penguasaan pisau yang luar biasa, meskipun kemampuannya masih berada satu tingkat di bawah Byakuya. Setelah 3 hari pelatihan persiapan yang intensif, Byakuya dan rekan-rekannya berangkat menuju distrik 24 untuk memulai magang. Kisou Arima dan timnya telah menunggu di sana. Tidak mungkin mengharapkan Arima datang menjemput secara khusus. Para peserta magang bukanlah tamu penting. Mereka tiba di perbatasan distrik 23. Di hadapan mereka terbentang sebuah gua raksasa, salah satu pintu masuk menuju distrik 24. 6 sosok berseragam taktis putih berdiri menunggu. Mereka adalah skuad Zero yang dipimpin langsung oleh Kisou Arima. Byakuya mengenali ke-6 anggota itu, Kisou Arima, Koori Ui, Hairu Ihei, Shio Ihei, Yusa Arima, dan Rikai Souzu. Pada masa ini, Tech Hirako belum bergabung dengan skuad Zero. Ini adalah unit elit yang hampir seluruh anggotanya merupakan setengah manusia, kartu truf terkuat CCG. Satu-satunya manusia murni di antara mereka adalah Koori Ui, seorang Associate Special Class Investigator. Setiap anggota memiliki kemampuan tempur luar biasa. Meski Shio Ihei, Rikai Souzu, dan Yusa Arima masih sangat muda, masing-masing sekitar 11, 12, dan 13 tahun, sebagai setengah manusia, kekuatan fisik mereka sudah mendekati puncaknya. Umur setengah manusia sangat pendek, dan sekitar usia 20 tahun mereka justru mulai mengalami penurunan kekuatan. Koori Ui berbicara lebih dulu, menghitung jumlah peserta magang dan memastikan semuanya hadir. Ia memiliki wajah agak feminin dengan rambut hitam agak panjang dan tubuh proporsional. Dibandingkan Shio Ihei, penampilannya masih tergolong biasa. Shio sendiri pada usia ini tampak seperti gadis kecil yang cantik, dengan rambut biru pucat dan tubuh mungil. Rikai Souzu memiliki kemiripan dengan Koori Ui, terutama gaya rambut, hanya saja rambutnya berwarna ungu. Yusa Arima memiliki postur serupa Rikai, dengan ekspresi muram meski sebenarnya berkepribadian pendiam dan lembut. Satu-satunya perempuan sejati di tim itu adalah Hairu Ihei, gadis berambut dan bermata merah muda dengan kecantikan yang mencolok. Di tengah mereka berdiri Kisou Arima, tinggi, ramping, berambut putih, berkacamata, dan berwajah tanpa ekspresi. Byakuya memperkenalkan dirinya sebagai salah satu peserta magang. Kurona, Nashiro, dan yang lain menyusul memperkenalkan diri, termasuk Juzu Suzuya. Koori Ui memastikan nama-nama itu sesuai dengan daftar,
lalu memerintahkan mereka untuk mengikuti Squad Zero masuk ke distrik 24. Mereka pun melangkah masuk ke dalam gua. Distrik 24 bukanlah distrik normal, melainkan labirin bawah tanah raksasa yang membentang dan berputar tanpa akhir, semakin dalam ke perut bumi. Koori yang bertindak sebagai pemandu menunjuk struktur labirin dan bertanya tentang bahan pembentuk dindingnya. Dinding-dinding itu bukan material biasa, melainkan dinding daging dengan warna-warna menjijikkan. Byakuya menjawab bahwa dinding itu kemungkinan terbuat dari kagune. Jawaban itu benar. Koori menjelaskan bahwa seluruh labirin diciptakan oleh para ghoul menggunakan kagune mereka, dengan prinsip yang mirip pembuatan Quinque, hanya saja teknologinya dikembangkan oleh ghoul. CCG belum mampu mengungkap teknik tersebut, itulah sebabnya eksplorasi distrik 24 sangat sulit. Koori kemudian memuji kemampuan analisis Byakuya, menyebut bahwa akademi tidak banyak mengajarkan tentang distrik 24. Mendengar pujian itu, Kurona merasa semakin tidak senang, mempertanyakan bagaimana Byakuya bisa mengetahui begitu banyak hal. Koori sendiri pernah menjadi lulusan terbaik akademi dan merupakan satu-satunya anggota Squad Zero yang benar-benar naik pangkat melalui jalur akademi secara resmi. Ia adalah seorang jenius di antara manusia murni. Pada usia 24 tahun, ia telah mencapai peringkat Associate Special Class dan dalam waktu dekat akan dipromosikan menjadi Special Class. Di dalam labirin distrik 24, Koori memperingatkan para peserta magang bahwa medan sangat menguntungkan pihak ghoul. Serangan mendadak bisa terjadi kapan saja. Squad Zero akan melindungi mereka sebisa mungkin, tetapi para peserta magang diminta untuk tidak lengah. Byakuya dan yang lain mengangguk sebagai tanda memahami peringatan tersebut. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan lebih dalam ke labirin bawah tanah. Lapisan-lapisan dangkal jarang dihuni ghoul karena CCG telah berkali-kali menjelajah distrik 24, terutama dengan Arima yang memimpin Squad Zero dalam misi pemusnahan rutin. Distrik ini bahkan sering dijadikan tempat pelatihan bagi pendatang baru. Sebagian besar siswa menjalani masa magang mereka di sini, dipimpin oleh investigator senior berpangkat first class ke atas. Dengan investigator yang keluar masuk hampir setiap hari, hanya sedikit ghoul yang berani bertahan di lapisan atas. Suasana pun terasa relatif santai. Di tengah perjalanan, Shiohei menghampiri Byakuya dan memperkenalkan diri dengan lebih formal. Ia menunjukkan senyum ramah dan sikap ceria, polos seperti anak kecil. Memang, Shio masih anak-anak, tetapi jika disetarakan dengan umur manusia normal, kematangannya setara dengan usia sekitar 20 tahun. Setengah manusia tumbuh dan matang jauh lebih cepat, memiliki metabolisme sangat tinggi, dan itulah salah satu alasan umur mereka pendek. Byakuya sempat ragu bagaimana memanggil Shio karena usianya yang muda. Shio dengan santai meminta Byakuya memanggilnya dengan nama saja. Byakuya pun menyetujuinya dan merasa Shio sangat mudah diajak bergaul. Di balik penampilannya yang imut, Shio adalah seorang prodigi tempur. Bahkan, di antara 3 anggota muda Squad Zero, Shio telah membunuh ghoul paling banyak. Entah ia yang terkuat atau tidak, kemampuannya jelas jauh melampaui investigator biasa. Dalam waktu singkat, Byakuya berhasil menjalin pertemanan dengannya. Sementara itu, Rikai Souzu yang pendiam dan Yusa Arima yang tertutup tidak berinisiatif mengobrol dengan orang baru. Di saat itulah Kisou Arima tiba-tiba mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua berhenti. Ia menyatakan dengan datar bahwa ada ghoul di depan. Namun, ia tidak menunjukkan niat untuk turun tangan, dan koper Quinque miliknya tetap tertutup. Byakuya telah lebih dulu melihat siluet ghoul di kegelapan dan menghitung jumlahnya ada 3. Koori segera memberi instruksi kepada para peserta magang bahwa ghoul-ghoul tersebut adalah target mereka.
Mereka diminta berpasangan dan bekerja dalam tim, sementara skuad Zero akan mengawasi dan turun tangan jika situasi menjadi berbahaya. Latihan ini bertujuan membiasakan para pendatang baru bertarung sambil berkoordinasi dengan rekan. Kurona secara alami berpasangan dengan Nashiro. Dua siswa laki-laki lainnya juga membentuk tim sendiri. Hal ini menyisakan Byakuya dan Suzuya sebagai pasangan tanpa pilihan lain. Suzuya semula bersiap maju sendirian karena tidak menyangka ada yang mau bekerja sama dengannya. Namun Byakuya dengan tenang menyatakan bahwa mereka adalah partner dan meminta Suzuya menjaga punggungnya saat bertarung, sambil menunjuk Goul yang memancarkan niat membunuh paling kuat. Ekspresi Suzuya sempat menunjukkan keterkejutan, tetapi segera berubah menjadi senyum liar penuh semangat. Pertarungan memang menjadi saat di mana dirinya paling hidup. Setelah kesepakatan singkat itu, Byakuya melancarkan serangan pertama dengan kecepatan eksplosif yang mencolok. Gerakannya begitu cepat hingga menunjukkan keunggulan kemampuan fisiknya. Byakuya dan Suzuya menerjang target mereka, sementara Kurona dan Nashiro menghadapi Goul lain. Goul ketiga ditangani oleh dua siswa laki-laki tersebut. Arima dan anggota skuad Zero lainnya mengamati dari belakang, siap turun tangan jika salah satu Goul terlalu kuat atau jika para peserta magang berada dalam bahaya. Secara umum, peserta magang hanya dihadapkan pada Goul berperingkat B. Dalam sistem klasifikasi ancaman CCG, Goul yang mampu memanifestasikan Kagune minimal berperingkat B, sedangkan yang lebih lemah tidak dapat menggunakan Kagune. Goul yang terlalu lemah tidak berguna sebagai latihan, sementara yang terlalu kuat terlalu berbahaya. Kecepatan awal Byakuya langsung menarik perhatian Koryui. Ia mengamati dengan terkejut dan menyadari bahwa peserta magang kali ini memiliki kualitas yang berbeda. Setelah mengawasi banyak angkatan sebelumnya, Byakuya adalah orang pertama yang memberinya kesan keterkejutan sebesar itu. Hairu Ihei menanggapi kemampuan Byakuya dengan tenang, menyatakan bahwa wajar jika kandidat magang awal memiliki kualitas di atas rata-rata, dan bertemu seorang jenius sesekali bukanlah hal yang mengejutkan. Sementara itu, Shio dengan antusias menyemangati Byakuya dari belakang. Pada saat itu, Byakuya telah mendekati Goul yang menjadi targetnya. Sejak awal ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan Goul tersebut, bahkan dengan ketiga Goul yang muncul sekaligus. Mereka semua menunjukkan tanda-tanda kelaparan ekstrim hingga kehilangan kewarasan. Dalam kondisi normal, menghadapi formasi yang jelas terdiri dari investigator berpengalaman dan peserta magang, Goul seharusnya melarikan diri. Namun ketiga Goul ini justru mengiler, mata mereka liar, dan menyerang tanpa rasa takut. Keadaan tersebut bukan sekadar kebodohan akibat lapar, melainkan akibat kelaparan Goul yang telah mencapai titik kegilaan. Goul yang terlalu lama tidak memakan daging manusia akan menderita kelaparan menyiksa dan perlahan kehilangan akal sehat. Pada tahap ini, mereka akan menyerang siapa saja yang terlihat, tanpa peduli apakah itu manusia atau bukan. Bahkan manusia yang kelaparan ekstrim pun bisa jatuh pada kanibalisme, terlebih lagi Goul yang memiliki kekuatan jauh lebih besar dan kontrol diri yang semakin menipis. Goul yang dihadapi Byakuya bergumam tidak jelas, kata-katanya terputus-putus, dengan kakugan yang tampak lebih menjijikkan dari biasanya. Tentakel Rinkaku yang keluar dari pinggangnya bergerak liar, menandakan kondisi mental yang rusak. Tidak semua Goul seberuntung mereka yang berada di distrik 20, tempat Yoshimura menyediakan perlindungan dan sedikit daging mayat hasil pengumpulan agar mereka bisa bertahan hidup. Di distrik lain, terutama distrik 24 yang kacau, bahkan mendapatkan sisa-sisa makanan pun sangat sulit. Goul yang lemah hampir pasti mati kelaparan. Di luar distrik 20, dunia Goul berjalan dengan hukum rimba. Gagal mendapatkan makanan berarti menjadi mangsa.
Kanibalisme di antara Ghoul hanya meningkatkan kadar sel RC dan kekuatan, tetapi tidak menyelesaikan rasa lapar, karena yang benar-benar bernilai hanyalah Kakuhou, organ penyimpan sel RC. Dalam pertempuran, Byakuya dengan mudah menghindari serangan frontal Ghoul tersebut. Ia mendekat dan dengan tangan kanan memegang Quinque, Scorpion 1/76, dalam posisi terbalik, menusukkannya langsung ke salah satu Kakugan Ghoul. Mata itu seketika rusak, membuat Ghoul menjerit kesakitan. Suzuya, meski sedikit lebih lambat dari Byakuya, tetap bergerak jauh lebih cepat dari kebanyakan orang. Ia memanfaatkan momen ketika Ghoul terganggu dan, sesuai arahan sebelumnya, memutari musuh untuk menyerang dari belakang. Dengan akurasi tinggi, ia melempar Scorpion 1/56, tepat menembus kulit keras Ghoul dan menghantam Kakuhou-nya. Kerusakan kritis pada Kakuhou membuat Ghoul kehilangan hampir seluruh kemampuan tempurnya, termasuk regenerasi. Melihat kesempatan itu, Byakuya segera maju dan mengakhiri perlawanan dengan menusukkan belatinya ke jantung Ghoul. Ghoul tersebut pun roboh, dan Byakuya menerima imbalan atas kemenangannya. Dengan ekspresi tenang, Byakuya mengambil kembali Scorpion 1/56 milik Suzuya dari tubuh Ghoul dan mengembalikannya. Ia mengangkat tangan untuk memberi isyarat tos. Suzuya sempat ragu, tidak memahami maksudnya, lalu meniru gerakan tersebut. Saat telapak tangan mereka bertemu, barulah Suzuya mengerti. Setelah itu, mereka bersiap kembali ke sisi Arima dan Squad Zero. Pertempuran tim lain bukan urusan mereka, karena jika terjadi masalah, Squad Zero akan turun tangan. Namun, pada saat itulah Kurona menyadari bahwa Byakuya dan Suzuya telah menyelesaikan pertarungan mereka. Keinginannya untuk tidak tertinggal membuatnya kehilangan fokus. Byakuya segera menyadari bahaya tersebut. Kurona sempat melirik ke arahnya di tengah pertempuran, menciptakan celah besar. Ghoul yang ia hadapi bersama Nashiro hampir saja memanfaatkan kesempatan itu, dan Kurona tampak tidak akan sempat menghindar. Posisi Nashiro pun tidak cukup baik untuk menolong. Dalam sekejap, Byakuya dan Arima bergerak hampir bersamaan. Byakuya memilih cara langsung, ia menerjang ke depan, mengangkat Kurona, dan menariknya mundur. Pada saat yang sama, Arima membuka koper hitam emas miliknya dan mengeluarkan Quinque S plus Narukami. Saat Byakuya membawa Kurona menjauh dalam gendongan ala putri, sambaran petir melesat melewati mereka dan menghantam Ghoul tersebut. Energi listrik yang dahsyat merusak tubuh Ghoul seketika, mematikan tanda-tanda kehidupannya dalam satu serangan. Segalanya terjadi terlalu cepat. Baru setelah itu Kurona menyadari apa yang telah terjadi. Ketika ia sadar bahwa dirinya sedang digendong oleh Byakuya, matanya membesar dan rona merah perlahan muncul di wajahnya. Ketika sambaran petir itu melesat dari belakang, refleks tajam Byakuya membuatnya menoleh secara naluriah. Ia melihat Arima memegang Quinque, Narukami, dalam mode meriam. Narukami adalah Quinque kelas tinggi dengan peringkat keseluruhan S+, jauh melampaui senjata B-rated sederhana yang digunakan Byakuya. Narukami memiliki 3 mode serangan yang dapat diubah sesuka hati, mode meriam yang menembakkan petir jarak jauh, mode penjepit yang melepaskan banyak proyektil listrik berbentuk bola, dan mode pedang yang memusatkan listrik di ujung bila untuk serangan jarak dekat yang menghancurkan. Quinque serbaguna dan sangat mematikan ini adalah senjata utama Arima, dan hingga kini tidak ada Ghoul yang pernah selamat setelah terkena serangannya. Byakuya mengetahui bahwa Narukami dibuat dari Kagune milik Hikari Kirishima, ibu Touka Kirishima. Nama gadis Hikari adalah Yomo Hikari, kakak dari Renji Yomo. Keduanya memiliki sel RC dengan sifat listrik yang unik, sebuah bakat langka yang membedakan mereka dari Ghoul biasa. Mekanisme pastinya tidak diketahui, kemungkinan semacam mutasi genetik,
mirip dengan kemampuan api khusus milik Tatara dari Aogiri Tree. Touka dan Ayato Kirishima sendiri tidak mewarisi kemampuan listrik tersebut. Masih terkesima oleh kekuatan Narukami, Byakuya sempat lupa menurunkan Kurona dari gendongannya. Kurona juga tidak langsung melawan. Tubuhnya kaku, pipinya sedikit memerah, campuran antara keterkejutan dan rasa malu. Ia memahami bahwa Byakuya bertindak untuk menyelamatkannya dan bukan tipe orang yang akan bereaksi berlebihan. Namun tetap saja, ia sadar bahwa Byakuya telah menggendongnya cukup lama. Pikirannya kacau, tangannya tidak tahu harus diletakkan di mana, hingga akhirnya ia tidak tahan dan bertanya dengan suara pelan bergetar, berapa lama Byakuya berniat menggendongnya seperti itu. Byakuya segera menyadari keadaannya dan langsung menurunkannya, meminta maaf dengan singkat. Kurona membalas dengan suara lirih bahwa sebenarnya ia tidak perlu meminta maaf. Nashiro segera berlari menghampiri, wajahnya penuh kekhawatiran. Kurona mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, tetapi merasa telah merusak segalanya. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena hampir terbunuh dan harus diselamatkan, yang berarti ia dan Nashiro telah gagal, dan kegagalan itu berasal dari kesalahannya. Nashiro menegaskan bahwa hal tersebut tidak penting baginya dan yang terpenting adalah Kurona selamat. Byakuya kembali ke sisi Arima, diikuti oleh kedua saudari Yasuhisa yang berjalan dengan kepala sedikit tertunduk karena malu atas performa mereka. Arima belum menyimpan kembali Narukami, karena pasangan dua siswa laki-laki lainnya juga masih menghadapi kesulitan. Byakuya tersenyum canggung dan berkata bahwa mungkin tindakannya barusan sebenarnya tidak diperlukan, karena dari waktu serangan Narukami, jelas bahwa Arima sudah siap menghabisi gol tersebut sebelum sempat melukai Kurona. Namun bagi Kurona, niat Byakuya untuk menyelamatkannya tetap berarti. Arima menanggapi dengan datar bahwa Byakuya telah melakukan hal yang baik. Pujian singkat dari Arima itu langsung menarik perhatian Haruihei. Pengakuan dari Arima adalah sesuatu yang sangat ia dambakan, dan kini pandangannya tertuju diam-diam pada Byakuya. Byakuya merasakan tatapan tersebut dan memilih berpura-pura tidak menyadarinya. Koori-ui kemudian menambahkan pujian, menyatakan bahwa tindakan Byakuya membuktikan ia tidak hanya mampu membasmi gol, tetapi juga melindungi rekan setimnya di tengah pertempuran. Menurutnya, kemampuan individu Byakuya melampaui ekspektasi. Ia juga mengakui performa Suzuya Juzu yang sama-sama mengesankan. Namun, Koori-ui tidak lupa menegur Kurona dengan tegas. Kehilangan fokus saat melawan gol adalah kesalahan fatal yang tidak boleh terulang. Performa Nashiro dinilai cukup baik sehingga tidak perlu ditegur. Seandainya Kurona tidak kehilangan konsentrasi, kerja sama saudari Yasuhisa seharusnya cukup untuk mengalahkan gol mereka dengan cepat. Dua siswa laki-laki lainnya juga dinilai memadai meski pertarungan mereka lebih sulit. Dengan demikian, dari tiga pasangan, hanya Kurona dan Nashiro yang dianggap gagal dalam pertemuan ini. Kurona merasa semakin terpuruk. Meski Nashiro tidak mempermasalahkannya, rasa bersalah tetap menekan hatinya. Nashiro mencoba menghiburnya, dan Byakuya ikut memberi semangat, mengatakan agar ia tidak terlalu terpaku pada satu kesalahan dan memastikan tidak mengulanginya. Awalnya Kurona menanggapi dengan sinis, tetapi kemudian mengakui bahwa Byakuya benar. Magang belum berakhir, dan ia masih punya kesempatan menebus kesalahan. Ia pun meneguhkan kembali tekadnya. Koori-ui lalu memerintahkan semua orang untuk melanjutkan perjalanan lebih dalam ke labirin. Dalam perjalanan, Shio kembali mendekati Byakuya dan berbincang dengannya, mengungkapkan kekagumannya karena baik Koori-ui maupun Arima memuji Byakuya. Byakuya menanggapi dengan santai, mengatakan bahwa Squad Zero adalah tim elit dan Shio sendiri jelas lebih kuat darinya. Shio menolak dengan senyum lebar, terlihat jelas senang menerima pujian. Di belakang Byakuya, Kurona perlahan mendekat.
Ia sebenarnya ingin menanyakan sesuatu padanya, tetapi Shio terus berada di samping Byakuya. Selain itu, Kurona tidak tahu bahwa Shio adalah laki-laki dan mengira ia seorang gadis karena penampilannya. Melihat Shio terus menempel pada Byakuya, tertawa dan berbincang akrab, Kurona merasakan rasa kesal yang muncul tanpa ia pahami alasannya.